Haleluya, haleluya, terima kasih. Selidiki hati kami Tuhan hari ini. Kami adalah orang-orang yang setia, kami adalah orang yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami menerima berkat Tuhan. Hari ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang akan sebentar disampaikan. Beri roh hikmat pengertian bagi kami, sehingga firman itu boleh kami tangkap, boleh kami nikmati dengan baik, dan kami boleh mengerti akan kebenaran itu Tuhan. Kami pulang, kami dipulihkan, kami pulang, kami dirubah. Kami ketika kami mendengar firman Tuhan hari ini, baik melalui live yang ada Tuhan, juga saudara-saudara kami yang jauh di sana, juga Tuhan Yesus berikan pengertian lewat kebenaran firman Allah, supaya mereka juga boleh dirubah, dipulihkan, diberkati dengan kebenaran firman Allah hari ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan bagi kita. Ya, bersyukur. Ya, kita harus tetap bersyukur di hadapan Tuhan setiap hari. Ya, buat jemaat Tuhan. Kenapa? Segala sesuatu yang kita alami, semuanya itu adalah seizin Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa melihat segala kuasa, bahkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ya, terima kasih Tuhan, kita belajar. Tema kita malam ini adalah ya situasi yang kering, ya situasi yang kering bagi kita itu bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya. Ya, saudara kasih Tuhan tahu kering. Ya, kalau kemarau kering, nggak ada sesuatu apa yang ditanam nggak berhasil. Ya, kering itu sesuatu yang nggak enak ya saudara kasih Tuhan, apalagi kantongnya kering. Ya, apalagi keadaannya kering, ya suasana hatinya kering juga ada loh. Ya, dia sepertinya punya tapi kering, ya hatinya kering, ya rasanya hampa, tidak ada sesuatu. Namanya kering itu sesuatu yang gak ada tumbuhan, gak ada sesuatu kehidupan. Ya saudara kasih Tuhan, tapi kita sebagai orang percaya, ya jangan lihat situasi itu, jangan bertumpu, jangan fokus pada situasi itu. Ya seakan-akan gak ada jalan, seakan-akan gak ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Percayalah, tetap apapun cara Tuhan, Dia sanggup mengerjakan sesuatu bagi kita, supaya kita melihat kuasa Tuhan. Ya, supaya kita apa? Tidak bersandar dengan kekuatan kita, tidak bersandar dengan apa? Kepintaran kita, saudara kasih Tuhan. Ya, Tuhan itu Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya, Dia tidak terbatas dengan apa yang kita pikirkan. Ya, kalau maunya kita ini diuji, kalau maunya kita hidup ini maunya enak-enak saja. Kalau kita hidup ini maunya nggak ada sesuatu yang kering, ya. Maunya semuanya adalah seperti hujan berkat, ya kan? Kalau bisa banjir berkat, gitu ya. Gitu ya. Kalau bisa, kalau itu banjir berkat. Berkat apa? Berkat kehidupan, ya. Tapi kalau berkat kalau hujan banjir kan nggak enak ya. Begitu ya. Saudara kasih Tuhan. Ya, kita belajar dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ke-6. Saudara kasih Tuhan. Ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ya. Saudara kasih Tuhan, demikian firman Allah. Ini tentang Elia di tepi sungai kering. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai kering, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, ya artinya sungai kering itu. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai kering di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, ini lucu orang kasih Tuhan. Kalau kita berpikir ya ini Elia tinggal di negara itu, di negeri itu ya.
Elia tinggal di daerah itu, di bilangnya itu, lalu dia berdoa supaya hujan tidak turun. Lalu seakan-akan kalau berpikir secara logika, loh, nanti saya makan apa? Nanti saya nanam apa? Ya, nanti saya hidup bagaimana? Ya, itu mungkin pikiran secara manusia. Tapi namanya Elia tetap harus memperkatakan kebenaran. Kenapa? Karena pada saat itu, ya negeri itu banyak menyembah kepada Baal, berhala-berhala. Hati-hati ya, terima kasih Tuhan. Berhala-berhala kita yang sekarang ini bukanlah berbicara sebuah patung saja, tetapi berhala bagi kita seakan-akan adalah seperti idola kita, ya, memperhambakan diri kepada hal sesuatu, ya. Ketika kita juga memperhambakan diri dengan pekerjaan kita, ya itu bisa jadi berhala buat kita. Alasan karena kerjaan, sehingga kita tidak bisa datang sama Tuhan. Padahal memang kita butuh pekerjaan, ya, kita butuh kerja. Tuhan pun bilang, Tuhan suka dengan orang bekerja, Tuhan suka dengan orang pebisnis, Tuhan suka kepada orang-orang yang punya antusias, bersemangat dalam pekerjaan. Tetapi jangan memperhambakan dengan pekerjaan. Ya, artinya apa? Pekerjaan yang mengatur kita, ya, bisnis kita yang mengatur kita, ya, pencapaian kita yang mengatur kita. Jangan, saudara kasih Tuhan. Tapi jadikanlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Ya apa? Artinya apa? Kita bisa memberikan, memilah-milah, memberikan waktu, mana yang utama, mana yang terbaik buat Tuhan. Kita diberikan hikmat. Tidak perlu diajarin oleh gembala, tapi kita tahu bagaimana caranya untuk kita datang sama Tuhan. Melalui apa? Melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang selama ini kita dengar. Cuma kasih Tuhan. Ya, kita juga kalau kita memperhambakan dengan apa yang kita buat, ya saudara kasih Tuhan, misalnya hobi kita, ya, itu membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati, berarti itu adalah berhala dalam hidup kita. Kita sudah menduakan Tuhan. Mungkin istrimu yang menjadi idolamu, seakan-akan gara-gara istrimu kau tidak datang sama Tuhan, atau suami gara-gara suamimu kau tidak datang sama Tuhan. Hati-hati, Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Tuhan kita adalah Allah yang selalu menginginkan hidupmu datang kepada Dia. Seperti Elia, kalau dia berpikir, Tuhan, ini saya mau berdoa supaya hujan tidak turun, dan itu sampai kukatakan, dan itu firman Tuhan bilang sampai 3 tahun loh, ya, merik hujan gak turun. Begitu ya, saudara kasih Tuhan. Kalau nanti baca, selama itu dia bertahan di sana, bagaimana hujan tidak turun. Lalu, dan itu pun Elia kena, begitu ya. Kalau Elia berdoa hujan tidak turun, dia tidak kena, kan enak ya. Apa yang ditanam hujannya turun, hujan lokal, begitu ya. Di mana dia ada hujan, tapi ini enggak. Saudara kasih Tuhan, itulah yang dimaksud menghadapi situasi yang seperti itu. Sekalipun tidak turun hujan, artinya hujan itu berbicara berkat. Hujan itu berbicara sesuatu yang datang dari atas, ya kan? Mana ada hujan dari bawah? Yang dari bawah itu adalah mata air, ya, mata air namanya. Tapi kalau hujan itu selalu dari atas, artinya itu berbicara apa? Berbicara tentang sesuatu yang datangnya dari Tuhan, sesuatu yang datangnya dari Bapa kita. Saudara kasih Tuhan, sekalipun itu seakan-akan belum kelihatan, ya seakan-akan Tuhan itu belum kelihatan mendatangkan hujan berkat bagi engkau, mendatangkan sesuatu kebaikan bagi engkau, mendatangkan masa depan bagi engkau. Jangan engkau bersungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan engkau membantah kepada Tuhan, jangan justru engkau mencari baal-baal yang lain, jangan justru engkau mencari berhala-berhala yang lain yang hanya memuaskan keinginanmu dengan caramu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, dengan gayamu sendiri, dengan sikapmu sendiri di hadapan Tuhan. Itu salah, saudara kasih Tuhan. Yang benar adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau harus hidup di sana, maka kita akan hidup di sana. Seperti dia yang pertama, saudara kasih Tuhan. Ketika Elia berdoa supaya hujan tidak turun di negeri itu, hujan memang tidak turun, saudara kasih Tuhan. Ya, bukan sebentar, bukan sehari 2 hari, tapi hitungannya tahun, saudara kasih Tuhan. Ya, mungkin kalau Elia bisa berkata, wah saya bosan Tuhan, debu banyak, ya kering, ya begitu. Dan itu sungai tepi, aliran sungai kering itu, firman Tuhan berkata, itu airnya mengalirnya kecil, saudara kasih Tuhan. Bukan kayak air sungai Mahakam, bukan kayak air sungai-sungai yang lainnya, tapi airnya itu seperti air comberan, saudara kasih Tuhan. Air parit begitu ya, mengalir begitu saja, saudara kasih Tuhan. Gimana rasanya air itu? Ya, saudara kasih Tuhan. Namanya air yang kalau tidak turun hujan itu selalu seakan-akan dia seperti genangan yang kecil, saudara kasih Tuhan. Itulah yang dinikmati oleh Elia, saudara kasih Tuhan. Nah, itulah yang sering yang kita pelajari hari ini. Kenapa Tuhan kirim dia ke sana? Yang pertama gini ya, saudara kasih Tuhan.
Ternyata bukan negeri itu saja dibentuk Tuhan. Jadi jangan salah, di mana kita ada, di mana kita hidup, sekalipun di negeri, di tempat di mana kita ditempatkan Tuhan, yang jangan salahkan situasi itu, tapi berdoalah lewat hidupmu, lewat apa yang kau miliki, lewat kesetiaanmu kepada Tuhan. Berdoalah supaya tempat itu diberkati oleh Tuhan. Iya, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, Elia punya sikap apa? Supaya Elia tahu, ya, supaya Elia tahu menuju rencana Tuhan. Nah, ini hidup kita hari-hari ini, mungkin hari-hari ini kita seperti yang kita alami hari ini. Wah, begitu sulitnya hidup ini, Tuhan. Ya, bagaimana nanti aku hidup masa depanku? Bagaimana nanti masa depanku ini, Tuhan? Sama Elia juga. Ya, hujan tidak turun itu seakan-akan gak ada harapan untuk hidup. Apa yang mau ditanam? Ya, apa yang mau diperoleh hasil? Gak ada. Emang zaman dulu, zaman sekarang beda. Zaman dulu hidup orang apa? Melalui dia bercocok tanam. Orang hidup melalui apa? Mengembalakan kambing domba. Kalau sekarang kan banyak cara. Ya, saudara kasih Tuhan. Ya kan, banyak cara sekarang hidup orang dengan caranya sendiri. Ya, bagaimana dia bisa hidup, saudara kasih Tuhan. Dulu hanya itu saja pekerjaan. Ya, hanya bergerak di situ saja. Tidak ada dulu tabung kulkas ya untuk mempersediakan makanan. Kalau sekarang ada istilah lumbung, bulog dan sebagainya. Ya, ada istilahnya kalau pasca panen nanti ditumpuk semua. Mereka tidak, saudara kasih Tuhan. Mereka memang betul-betul pada hari itu Elia berdoa supaya hujan tidak turun, benar tidak turun secara langsung tanpa persiapan. Dan Tuhan kirim Elia ke sana. Supaya apa? Supaya Elia tahu bahwa rencana Tuhan selanjutnya ada yang indah bagi dia. Saudara kasih Tuhan. Jadi bersabarlah kalau doamu belum dijawab. Engkau mungkin hari-hari ini mengalami banyak tantangan. Engkau hari-hari ini mengalami banyak ujian. Percayalah kalau engkau tetap seperti Elia, di mana Tuhan perintahkan hidupmu, di mana engkau Tuhan mau hidupmu lakukan yang terbaik baginya, lakukanlah seperti Elia. Dia tetap taat melakukannya. Ya, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, ya, supaya apa? Supaya Elia tidak tinggal dalam kenyamanannya. Ini saudara kasih Tuhan. Elia ini mengalahkan ya nabi-nabi palsu. Bukan sedikit. Kalau nggak salah 400-an orang. Ya, nggak sedikit, saudara kasih Tuhan. Di situ dia puncak karirnya, mengalahkan Baal-Baal yang didambakan oleh Raja Ahab pada saat itu. Wah, ini luar biasa. Ya, bukan satu dua orang, tapi ratusan yang dia lawan. Dan itu puncak seseorang. Bayangin satu orang melawan begitu ratusan. Ya, secara akal tidak mungkin, secara logika tidak mungkin sekuat apapun. Tapi itulah puncak dari kehidupan Elia, menyatakan kuasa Tuhan. Dia berdoa supaya mesbah itu disambar oleh Tuhan. Luar biasa kuasa doanya. Tetapi Tuhan tidak membuat dia nyaman, zona nyamannya dengan gayanya seperti itu. Saudara kasih Tuhan, dia juga perlu diajar. Jadi saudara kasih Tuhan, kita pun demikian dalam hidup kita. Tuhan bukan gak bisa kasih kita di puncak. Tuhan bukan gak kasih kita pada situasi yang kita itu nyaman, enak, ya, tanpa bekerja, tanpa berbuat, tanpa kerja keras. Api dari Tuhan datang, ya, berkat Tuhan datang dari atas. Dia sambar semuanya. Apa yang kau doakan, apa yang kau imani, itu terjadi begitu saja, luar biasa. Tapi apakah itu membuat engkau dia semakin dekat dengan Tuhan? Tapi Tuhan jaga itu hubungannya dengan Elia. Dia buat Elia katakan supaya hujan tidak turun, tapi kau hidup di sana hanya di tepi sungai aliran kering yang air itu kecil seperti air comberan, seperti air parit, mungkin begitu saudara Tuhan. Dia hidup situ dan firman Tuhan katakan burung gagak akan mengirim makanan. Burung gagak, ya saudara kasih Tuhan. Ya, kalau berpikir emang burung gagak itu punya pikiran seperti manusia, ya, tapi Tuhan sanggup Tuhan melakukan segala perkara. Kepada hal yang mustahil, kepada hal yang tidak mungkin, Tuhan sanggup lakukan. So kasih Tuhan supaya apa? Yang pertama, supaya zona nyaman seseorang itu, supaya dia tidak tinggal demikian. Ya, dia goncang untuk kehidupan Elia. Kita pun demikian, saudara kasih Tuhan. Ya, seringkali ujian itu, seringkali tantangan itu, kalau nggak dibuat, kita nggak sadar. Ya, kalau kita nggak mengalami, nggak sadar kita. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita nggak dibuat gagal, kita nggak sadar, saudara kasih Tuhan. Makanya kita ini, ketika kita gagal, bukan berarti Tuhan nggak sayang.
kita udah banting tulang, kerja keras, kita sudah berusaha, ya mati-matian, kita sudah melakukan bagian kita, ya kan begitu ya, sudah kasih Tuhan, kita sudah melakukan bagian kita, tapi kok nggak enak begitu ya, kok rasanya kok banyak ngikut Tuhan ini kok semakin banyak sekali ya. Itu sebenarnya Tuhan sedang membuat engkau tidak nyaman dengan zonamu sendiri, tapi Tuhan ingin membuat zonanya dia di dalam dirimu. Wah, zonanya Tuhan, atmosfernya Tuhan, Dia mau berikan itu bagi engkau. Supaya apa? Supaya engkau melihat bahwa hidup itu bukan karena kuatmu, bukan karena gagahmu, tetapi hidup itu karena apa? Karena Tuhan yang mengirimkan burung gagak, yang membuat engkau menikmati walaupun kecil mengalirnya, walaupun tepi sungai aliran kali itu kecil kelihatannya mengalirnya, tetapi itu yang memberi kehidupan bagi Elia. Kita juga demikian. Seberapapun yang kita alami hari ini, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, ya bersyukur. Ya kadang-kala demikian juga. Kadang-kala kita juga dalam rumah tangga, ya kan? Ini nanti mau menikah, ya di hari Minggu. Ya kadang-kala juga di dalam pernikahan, dalam rumah tangga juga demikian. Ya kadang-kala ada sesuatu seakan kita bisa mengatasinya, seakan nanti wah enak, gampang. Kalau berdua katanya lebih kuat, kalau sendiri katanya susah. Tapi kalau sudah berdua jadi satu, maka satu pikiran, satu hati, satu tujuan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih mesra. Iya, itu katamu, ya gitu. Tapi itu terjun, gitu dalam praktek kehidupannya, apa yang terjadi? Gesekan terjadi antara suami dan istri. Pengakunya, ternyata dia seperti itu ya. Ternyata dia seperti itu. Ya, tidak terpikirkan olehku. Lalu berkata, dia tidak jodohmu loh. Ya kan? Udah nikah, udah diberkati, dia bilang gak jodohnya. Wah, dari mana itu jalannya? Sudah kasih Tuhan. Ya, apa yang kau pilih, apa yang kau buang, bukan berarti Tuhan gak berkati, bukan berarti Tuhan gak restui. Tapi kadang-kala Allah ingin apa? Membuat engkau, ya supaya apa? Zona nyamanmu sendiri itu, supaya tidak membuat engkau ya terlena, supaya engkau tidak terpesona dengan gayamu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa akulah yang menjadi kepala dalam rumah tanggamu. Loh ini, bahwa akulah kepala di dalam hidupmu, bahwa akulah yang memberikan masa depan dalam hidupmu. Zona nyamanmu kadang-kala. Elia pun demikian. Bisa gak Elia nuntut sama Tuhan? Tuhan, aku udah lawan itu ratusan orang, kok hasilnya begini? Tuhan, ya udahlah Tuhan, masa aku gak bisa berdoa buat Ahab raja itu? Aku berdoa supaya disabar Tuhan, supaya disabar oleh Tuhan petir api dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak bilang begitu. Ya, makanya kalau kita punya musuh, kalau kita punya orang yang kita tidak sukai, kita punya orang yang menyakiti kita, jangan kita berdoa yang tidak baik dengan dia. Tidak direstui Tuhan. Justru kita berdoa sesuatu yang baik bagi dia. Berkati dia Tuhan. Berikan, di Roma bilang begini, berikan ya bagi Tuhan tempat untuk apa? Ya sebagai pembalasan. Artinya Tuhan yang melakukannya, bukan kita. Itu atas keputusan Tuhan. Kita hanya apa? Menaruh darah di dalam kepalanya. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan kita. Mudah nggak? Nggak mudah. Tapi itulah doa kita. Itulah yang tugas kita di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Nah ini saudara kasih Tuhan. Ya, jangan kira ngambil keputusan nanti menikah itu enak. Iya, ya emang hidup karena apa? Ya kadang-kadang 3 bulan pertama itu enak, ya kan begitu. Setahun 2 tahun mulai ya kelihatan, ya mulai lihat. Ya suruh kasih Tuhan, jangan sampai ada menuntut di sana. Ya suruh kasih Tuhan, jangan ada di dalam keluarga menuntut. Yang ada dalam kasih, menutupi, ya sabar, kemurahan. Dari sana yang harus ada dalam kasih yang daripada Tuhan di sana. Supaya apa? Supaya rumah tanggamu, supaya keluargamu dia semakin diberkati oleh Tuhan. Walaupun banyak gesekan, itu bukan berarti memecah belah, tetapi justru itu menguatkan engkau suami istri. Ya begitu. Ya sudah kasih Tuhan. Ya bagi kita yang lain, bagi kita ya yang mungkin kita yang masih berjuang dalam mencari kehidupan, percayalah. Mungkin hari-hari ini belum kelihatan apa yang kau kerjakan, kau usahakan. Tapi percayalah, ya Tuhan sanggup
yang mengirimkan kapanpun dia mau. Ya, demikian juga kepada Elia. Tuhan yang membisikkan kepada burung gagak. Bukan Elia yang minta kepada burung gagak. Dia bisikkan, hei burung gagak, antar ya 6 kali sehari saya makan. Nggak ada. Elia nggak ada membisikkan kepada burung gagak, tetapi dia hanya menantikan di situ. Bayangin, dia menantikan di tempat itu, saudara kasih Tuhan. Itulah yang dimaksud zonanya Tuhan. Enak nggak? Kalau menurut saya nggak enak. Ya kan, di situ terus menantikan di tepi sungai itu. Coba dia berpindah tempat. Jangan-jangan burung gagak nggak datang ke tempatnya. Kenapa? Taunya burung gagak hanya datang di situ. Makanya perlu ketaatan kita kepada Tuhan. Perlu sesuatu hal yang harus kita kerjakan hanya dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya bagi kita semakin indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, berbicara apa sih ini yang dalam hidup kita? Kalau kita lihat saudara kasih Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja kepada Elia ini, saudara kasih Tuhan. Maka firman Tuhan kata, kita lihat dulu di dalam Matius pasal yang ke-6, saudara kasih Tuhan. Ya, ini sudah seringkali saya sampaikan. Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukan berarti Elia nggak susah. Dia juga mengalami kesulitan, saya kira, di sana hidup. Ya, yang tadinya dia bisa bertemu dengan penduduk, yang tadinya dia bisa bertemu dengan orang-orang di sekitarnya, tapi dia diasingkan Tuhan, dia diungsikan oleh Tuhan, dia disuruh Tuhan tinggal di sana bersama dengan ada sebuah sungai kering di sana yang kecil alirannya, dan di sana jika dia berteman dengan burung-burung gagak yang dikirim oleh Tuhan. Sudah kasih Tuhan, tapi itu yang dimaksud Tuhan dalam ayat ini, bahwa apa? Bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Sebenarnya Elia sedang diajar Tuhan untuk dia tetap tenang, untuk dia tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Selebihnya Tuhan akan lakukan. Karena apa? Ayat 34, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukan berarti gak ada kesusahannya. Sudah Tuhan tuliskan. Jadi selama kita hidup di bumi, selama kita masih menjalani, selama kita masih menginjakkan kaki kita di tanah ini, firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti ini kalau digaris bawah, ditarik kesimpulannya, berarti tiap hari kita menghadapi kesusahan. Iya. Jadi kalau kita menghadapi kesusahan, itu sudah alkitabiah. Jadi jangan merasa kalau kita susah lalu kita tinggalin Tuhan. Tuhan gak sayang. Tuhan, banyak orang seperti itu pikirannya. Semakin saya setia sama Tuhan, semakin saya melayani Tuhan, semakin susah hidup saya. Gak usah deh bicara pelayanan, gak usah melayani juga susah. Coba kita tanya orang lain yang gak percaya Tuhan, susah gak hidupnya? Susah juga. Jadi jangan bicara begini, lalu berkata kita dasarkan kepercayaan kita kepada hal-hal yang berbicara jasmani kepada Tuhan. Jangan. Ya, karena apa? Hal jasmani itu ya memang kehidupan di dunia, tapi hal-hal yang berbicara tentang surgawi itu adalah berbicara kehidupan rohani yang akan datang hidup kita. Sudah kasih Tuhan, ini loh sudah tuliskan. Makanya Tuhan bilang juga, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Aduh, haleluya. Saya ini coba-coba gebis Pulau Banda, cuma gebis yang tempat ini. Jangan khawatir apapun yang terjadi. Memang kita akan mengalami itu selama kita masih hidup di bumi ini. Tapi lakukanlah yang terbaik buat Tuhan, supaya Tuhan bela hidupmu. Amin. Punya hubungan, punya sekali-kali engkau mengasingkan diri, seperti Elia mengasingkan diri di tepi sungai kering. Kita pun di mana kita mengasingkan diri? Ya, berilah dirimu mengasingkan diri dari hal-hal dunia ini. Di mana? Bangun mesbahmu, beribadah bersekutu seperti ini. Ini kita sedang mengasingkan diri. Jangan lagi ibadah bahas tentang kerjaan. Jangan lagi bahas masih juga WA pekerjaan. Tinggalkan. Asingkan dirimu. 2 jam paling lama kalau ibadah, atau 1 jam ibadah raya dan sebagainya, atau doa malam, itu sebentar saja. Tapi kadang kita susah memberikan hati kita, mengasingkan diri kita buat Tuhan. Ya, tanpa sadar loh, sekarang ini ada istilah isolasi mandiri. Nah itu, kita isolasi mandiri bukan karena sakit corona,
Tapi kita isolasi mandiri karena kita ingin bertemu dengan Tuhan kita. Tinggalkan supaya apa? Supaya engkau sembuh di sana. Imanmu sembuh, hatimu sembuh, rasa kecewamu engkau dipulihkan, kepahitanmu disembuhkan oleh Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, isolasi mandiri bersama dengan Tuhan bukan karena sakit jasmani, tapi karena sakit rohani. Supaya engkau sembuh, supaya imanmu bangkit, supaya imanmu semakin nyata, supaya doamu semakin nyata. Haleluya, amin. Haleluya, ini loh saudara kasih Tuhan. Sekali-sekali perlu ngasihkan diri. Ya, coba tadi tak tanya orang-orang isolasi mandiri itu apakah lagi dia mikirkan pekerjaan? Tidak, dia mikirkan tentang nafasnya, dia mikirkan tentang bagaimana saya sembuh. Demikian juga kita, ketika kita beribadah, ketika kita sudah bertemu, oh ini hari apa ya, ini hari apa ya. Oh kalau kita hari Minggu misalnya, ya saudara kasih Tuhan, itulah hari Sabat bagi kita. Yang selama ini kita lakukan, maksud saya, ya saudara kasih Tuhan. Ya, berikan dirimu, ya mengisolasi dulu sama Tuhan. Jangan tentang dunia terus, tentang pekerjaan kita kejar mati-matian saudara kasih Tuhan. Ya sekalilah seperti Elia ini di tepi negeri menantikan zaman Tuhan, menantikan sesuatu dari Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau bicarakan bagi kita. Haleluya, amin. Ya. Karena apa? Dunia ini sudah memang kesusahan sehari cukup, bahwa di dunia ini selangkah demi selangkah ketika mau keluar dari gereja ini, keluar dari tempat ini, keluar dari rumahmu, itu sudah ada kesusahan menanti. Ya sudah dikasih Tuhan. Karena apa? Kesusahan karena apa? Karena kita masih mendiami tubuh kemah ini, kemah yang fana ini. Ya sudah kasih Tuhan, masih banyak kesulitan yang kita alami. Ya kalau gagal bangkit. Ya jangan terpuruk, bangkit, cari ide, minta sama Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Tuhan itu Tuhan yang melebihi hikmat manusia. Tuhan kita itulah Tuhan yang melebihi hikmat yang ada di bumi ini. Dia punya segala cara untuk melakukannya bagi engkau dan saya. Amin. Ya sesekali lah zona-zonamu itu, zona-zonamu yang kau anggap itu menolong engkau secara manusia, tinggalkan sejenak. Berilah dirimu untuk engkau menikmati zonanya Tuhan. Mengisolasi mandiri dirimu dengan Tuhan. Ya, mengisolasi dirimu dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Aku mau Tuhan dengan saya. Ya, bernafas dengan Tuhan, disembuhkan dengan Tuhan. Imunnya dibangkitkan, imun rohaninya dibangkitkan lagi. Yang tadinya mulai malas, yang tadinya mulai tidak serg dengan Tuhan, ya, dengan kebenaran firman Tuhan yang tadinya Allah buat apa, itu Tuhan sekarang mulai disembuhkan, dibangkitkan, ya imun rohaninya. Wah, haleluya, bersemangat kembali. Ya, kalau nggak dapat sama Tuhan, rasanya ada yang kurang. Nah itulah dia. Ya saudara kasih Tuhan. Yang terakhir saudara kasih Tuhan. Kita lihat ayat yang kelima, saudara kasih Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang kelima. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Yang dikatakan lalu ia pergi melakukan. Inilah yang Tuhan mau bagi kita, bertindak tapi juga dalam koridornya firman Allah. Elia dia tidak lupa. Elia tahu bahwa di dalam ketaatan perlu tindakan. Ya, kita kalau kita taat sama Tuhan ada tindakan. Dia pergi dan melakukan. Loh iya, melakukan firman Tuhan, dia pergi melakukan firman Tuhan loh. Bukan dia pergi melakukan keinginannya sendiri. Itu beda konteksnya. Tidak. Tapi jelas dan sangat jelas dikatakan ia pergi melakukan firman Tuhan, bukan dia pergi melakukan keinginan sendiri. Tapi terkadang saudara kasih Tuhan, kita pergi, kita melakukan, kita taat, tapi karena apa? Karena keinginan diri sendiri. Daripada di rumah, daripada sana. Jangan kata daripada saudara kasih Tuhan. Daripada sepi-sepi di rumah ini. Ya saudara kasih Tuhan, daripada sepi, mending itu udah salah langkahnya. Tapi kalau kita rindu sama Tuhan, itu nanti kalau nggak sepi, nggak dapat sama Tuhan. Itu jadi masalahnya. Ya, kalau sepi datang karena mumpung sepi rumah ini, aduh daripada aku sendirian, mending aku gereja, mending aku ibadah. Benar, itu benar. Tapi nanti itu nggak jaminan. Kalau rame, ini tanda tanya ini. Ya, makanya dijelaskan
Elia pergi melakukan firman Tuhan, bukan pergi melakukan keinginan sendiri. Kalau dia pergi melakukan keinginan sendiri, dia mungkin gak ketemu sungai kering, mungkin dia pergi ke mall, ya, saudara kasih Tuhan. Ya kalau ada mall di situ, ya, atau dia mungkin pergi ke tempat apa, ya, ke tempat-tempat yang dia senang, saudara kasih Tuhan. Tapi dia tidak, dia pergi melakukan firman Tuhan. Itulah kalau kita baca firman Tuhan itu diperhatikan ayat demi ayat. Ya, jelas dikatakan di sana. Kita pun demikian. Kita beribadah bukan beribadah hanya mumpung, aji mumpung. Kita beribadah bukan karena sebuah kesempatan, artinya kesempatan karena ada luang waktu, bukan. Kita beribadah karena melakukan firman Tuhan. Amin. Itu yang benar. Ya, saudara kasih Tuhan, melakukan firman Allah. Yang kedua, taat sesuai dengan firman Allah. Taat bukan karena keinginan. Banyak orang taat gereja, taat rajin, ngabsen, ya, pelayanan. Tapi apakah itu sebuah dasar? Ya, jangan sampai lupa. Kita sedang melakukan firman Allah. Kalau kita sedang melakukan firman Allah, berarti dengan kata lain, ketika kita melayani, kita akan melayani dengan takut akan Tuhan. Bukan karena sebuah tugas, bukan karena sebuah kewajiban saja, tetapi di dasar lubuk hati kita ada di sana rasa takut akan hormat akan Tuhan. Luar biasa. Maka ketika kita ibadah, ketika kita beribadah, ketika kita melayani, maka kita sungguh-sungguh mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengurusi pekerjaan. Banyak sekarang ini, ya saudara kasih Tuhan, lagi ibadah juga mengurusi kerjaan, lagi ibadah juga mengurusi masih masalah perkara dunia. Tinggalkan. Makanya sebelum ibadah itu saudara kasih Tuhan, persiapkan baik-baik. Ya, di rumah persiapan baik, apa-apa semua, jangan sampai dari bahan pikiran. Tinggalkan sejenak, datang sama Tuhan, lost hatinya dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Ini yang Tuhan mau. Saudara kasih Tuhan, ini yang Tuhan mau. Orang-orang seperti inilah Tuhan akan kirimkan burung gagak. Sekalipun orang mengalami masa pasca kekeringan, sekalipun di sekitar kita mengalami sesuatu kondisi yang sangat-sangat tidak mungkin, situasi yang sangat-sangat tidak membuat kita seakan-akan termotivasi dengan itu, tapi karena Tuhan kita tetap termotivasi dengan hidup kita. Karena apa? Selalu ada pengharapan diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Ya, karena Tuhan. Karena hidup kita bukan dipengaruhi dengan kondisi yang ada. Ya, hidup kita jangan dipengaruhi dengan kondisi yang ada, tapi hidup kita biarlah Tuhan yang mempengaruhinya. Ya, makanya ya, jangan hanya maksud saya terima kasih Tuhan, dalam hidup ini jangan hanya kita mengerjakan kalau kita suka, ya. Kalau saya suka nih saya kerjakan, kalau enggak nanti ya sudah, Bu. Jangan saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang situasi yang kita tidak suka pun Tuhan juga lakukan di situ. Ya, sudah kasih Tuhan. Ya, seperti Elia. Ya, kita lihat dia melakukan dengan taat. Di ayat yang kelima ini dia melakukan dengan demikian sampai dia pergi. Sudah kasih Tuhan, berangkat dia. Bukan hal yang mudah. Kalau saya bayangin bukan hal yang mudah. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Ya, dia pasti bertanggung jawab atas kehidupannya. Demikian juga kita, sudah kasih Tuhan. Ya. Selagi kita hidup di bumi ini, mari kita taat melakukan bagian kita. Taat melakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan hanya memandang yang bahwa itu hanya karena keinginan kita saja, tetapi doakan. Ya, apalagi mau menikah ini, ya, berdoa mulai hari ini. Ya, yang mau kedua calon mempelai ini, berdoa mulai hari ini, Tuhan. Ya, teguhkan, mantapkan kami Tuhan, begitu ya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika masuk dalam zona seperti ini, kalian tetap kuat, kalian tetap eksis dalam rumah tangga kalian sampai mau memisahkan, seperti itu ya. Ya, anak-anak muda, ya, ketika kau memilih pasanganmu, jangan hanya karena keinginanmu saja. Jangan karena engkau sudah merasa yakin, tetapi doakan sungguh-sungguh apakah dia ini dari Tuhan. Ya, artinya libatkan Tuhan, percaya Tuhan apakah ini benar dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, kasih tanda Tuhan. Tuhan kasih kok seperti itu ya. Tuhan buat caranya, banyak caranya.
Kalau memang bukan dari Tuhan, banyak Tuhan juga buat cara untuk menggagalkannya. Tapi kalau itu adalah milik kita, bagian kita, banyak juga cara Tuhan untuk membuat kita berhasil untuk meraihnya. Amin. Iya loh, percaya loh firman Tuhan, itu yang Tuhan mau bagi kita. Kita hanya apa? Tunduk, andalkan Dia, mengandalkan Dia. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Sering-seringlah bangun di hadapan Tuhan. Seperti Elia ini, dia benar-benar punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tidak banyak berbantah dengan Allahnya. Dia selalu taat kemana Tuhan dia suruh. Sampai dia disuruh Tuhan ke Janda Sarfat juga dia pergi. Dia pergi ke Gunung Karmel dia juga pergi. Dia pergi kemana saja Tuhan suruh dia pergi. Saudara kasih Tuhan, bukan karena melihat situasinya, tapi ada melihat perintah Tuhannya. Dia taat di sana. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau menghadapi situasi itu dan kita menikmatinya, percayalah saudara kasih Tuhan, belajar seperti Elia. Ya, jangan mau tinggal dalam zona nyamanmu, keluar dari sana. Ya, jangan mau tinggal dalam kenyamananmu dengan apa yang kau miliki. Sesekali mari isolasi mandirilah dengan Tuhan. Sesekali datang sama Tuhan, mengisolasi diri, punya hubungan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Yang terakhir, taat dan lakukan dengan baik kebenaran. Jangan dipilah-pilah firman itu. Jangan dipilah-pilah. Oh, yang ini saya belum bisa. Oh, yang ini saya belum bisa. Yang ini saya bisa. Jangan dipilah-pilah. Kalau itu firman Tuhan, lakukan. Yang bagaimana kita lakukan? Kalau kita mau datang sama Tuhan, menyembah Dia, yang ketika kita memberikan persembahan kita, yang lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Bukan karena melihat selalu, tapi karena apa? Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ini yang Tuhan mau. Jangan dipilah-pilah. Oh, ini saya belum bisa. Tidak, belajarlah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Walaupun itu sulit, saudara kasih Tuhan, walaupun itu sulit, bukan berarti Tuhan tidak sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Dia sanggup, saudara kasih Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat hati kita. Ya, kalau saat kita melakukannya, di saat kita melakukannya, apakah kita melakukannya? Ya, bukan karena melihat diri kita. Mampu nggak saya Tuhan? Oh, saya nggak mampu Tuhan, saya nggak bisa. Oh, kata Tuhan, harus bisa kata Tuhan. Itulah bentuk pengorbanan kita. Elia juga kalau dia bisa mungkin berkata, aku nggak bisa Tuhan hidup seperti itu. Aku Tuhan tidak bisa. Oh, ini bukan hal yang mudah. Bertahun-tahun hidup itu bertahun, bukan tahun, 2 tahun bahkan firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal Yakub. Ya, kita lihat dulu, saudara kasih Tuhan. Berapa tahun ya, saudara kasih Tuhan? Kita lihat. 3 tahun, saudara kasih Tuhan. Ya, sebelum kita tutup. Ya, saudara kasih Tuhan. Ya, bukan, saudara kasih Tuhan, bukan 2 hari, 3 hari. Ya, dia di sana. Saya bayangin, saudara kasih Tuhan. 3 tahun, bayangin itu, saudara kasih Tuhan. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Lama loh dia menikmati itu berkat Tuhan. Kering dia, lama loh. Tapi dia belajar taat sama Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Ya, kita baca sama-sama ya. Kita tutup firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 3,5 tahun ternyata ya. Lalu dia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Luar biasa, 3,5 tahun dia menantikan kapan Tuhan ini hujan turun. Kapan ini Tuhan? 3,5 tahun. Bayangin dia tidak terima berkat secara bumi mengeluarkan buah-buahnya, bumi mengeluarkan segala berkatnya. Tidak. 3 tahun, di 3,5 tahun dia tidak menikmati itu. Bayangin, dia hanya menikmati berkat dari burung gagak. Gak tahu burung gagak mengambilnya dari mana. Ya, padahal daerah itu kering. Gak tahu burung gagak itu apakah burung gagak itu ngambil yang sudah busuk-busuk. Ya, makan dia aja. Yang gak tahu itu apakah, tapi pasti yang terbaik. Ya, itu mungkin apa saja kan. Tapi burung gagak ngambil dari mana? Tapi itulah cara Tuhan. Lalu dia dari air sungai kering, bayanginlah, saudara kasih 3,5 tahun hanya air di situ saja. Tidak berganti airnya. Saudara kasih Tuhan. Ya, luar biasa, tapi dia bisa menikmati, dia hidup. Saudara kasih Tuhan, demikian juga hidup kita. Percayalah, saudara kasih Tuhan, kalau engkau bersungguh-sungguh berdoa dan bersungguh-sungguh melakukan firman Allah dengan taat, dan jangan mengandalkan apa yang kau punya saja, ya berikan dirimu sungguh-sungguh kepada Tuhan.
maka Tuhan juga akan sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita